Terima kasih Bapak Dokter Yosef atas kesediaannya untuk hadir, menyiapkan waktu dan kesempatan ini untuk diwawancara oleh kami. Kami perlu informasikan terlebih dahulu bahwa ini adalah merupakan sebuah wawancara penelitian yang dilakukan oleh FK-KMK UGM dalam rangka untuk mengidentifikasi kegiatan yang terjadi dalam mengelola pandemi COVID-19 di Provinsi DIY salah satunya. Nah, kemudian dari hasil wawancara ini nanti akan kami gunakan untuk kita analisis, untuk menyusun skenario, dan juga untuk memperkirakan apakah Provinsi DIY ini mampu atau tidak ketika nantinya terjadi lonjakan kasus. Nah, sekarang kan sudah mulai nih Pak. Mungkin saya perkenalkan diri dulu, nama saya Niluh Putu Eka Putri Andayani sebagai salah satu peneliti di Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan di FK KMK UGM yang akan mewawancarai Bapak selama kurang lebih 1 sampai dengan maksimal 2 jam ke depan. Semoga Bapak berkenan untuk mengikuti wawancara ini. Dan jika nanti di tengah-tengah wawancara kemudian Pak Dr. Yosef merasa bahwa wah ini sudah tidak cocok dengan kami dan kami tidak ingin untuk melanjutkan, itu Bapak Dr. Yosef boleh untuk menyatakan bahwa kami tidak bersedia lagi melanjutkan penelitian seperti itu. Nah, kemudian nanti data ini akan kami simpan, tidak akan kami publikasikan di luar dari kebutuhan untuk penelitian ini dan di luar dari kebutuhan untuk publikasi penelitian. Jadi hanya untuk tujuannya betul-betul hanya untuk penelitian ini saja, tidak akan digunakan untuk yang lainnya tidak relevan. Seperti itu, apakah bisa ditangkap maksud kami, Bapak Dr. Yosef? Bisa. Kok lama sekali, saya kira nggak perlu sampai 2 jam. Iya, mudah-mudahan tidak sampai 2 jam. Matur nuwun sekali Bapak Dr. Yosef atas kesediaannya. Baik, sekarang kami akan langsung saja kepada pedoman wawancaranya nggih. Jadi di sini Bapak Dr. Yosef nyuwun sewu sebagai direktur nggih? Nggih. Jadi sebagai direktur Rumah Sakit Panti Rahayu. Rumah Sakit Panti Rahayu kan sebagai salah satu rumah sakit rujukan COVID itu sudah ada SK tim COVID-nya untuk rumah sakit nggak, Pak? Oh, sudah ada, sudah kita buat tim COVID-nya, karena kita sudah mendapatkan SK Gubernur untuk menjadi rumah sakit rujukan. Dengan berdasarkan itu, maka kita buat timnya. Oh, berarti kapan Pak tepatnya itu timnya dibuat, di SK-kan? Kita ditetapkan tanggal 17 Maret. 17 Maret oleh Gubernur. Lalu SK timnya? 18 Maret. Oh, sehari setelahnya, nggih. Baik. Tim ini tugasnya apa saja, Pak, secara garis besar? Untuk secara garis besar, kita siapkan sebagai rumah sakit rujukan untuk bisa menangani rujukan pasien-pasien COVID-19, baik rawat jalan maupun rawat inap. Oke, baik. Tim ini apakah juga melakukan perencanaan nggak, Pak? Oh, ini karena sifatnya kan mendadak, sehingga kita tinggal langsung mempersiapkan diri untuk bisa menjadi rumah sakit rujukan. Oke, baik. Kemudian maksud saya misalnya karena kan ini pandeminya cukup lama, perkiraannya masih akan lama berlangsung. Jadi nanti tentu akan ada kebutuhan APD misalnya yang harus continue dipenuhi dan sebagainya. Nah ini tim ini apakah juga sampai ke sana nggak tugasnya? Sampai saat ini itu yang merencanakan segala sesuatunya tentunya rumah sakit. Oke, baik. Selaku tim adalah pelaksana. Jadi untuk urusan logistik, untuk urusan perencanaan, untuk urusan finance itu ada di rumah sakit, ya? Iya. Ya betul. Kalau rumah sakitnya bikin tim ICS nggak, Pak? Incident Command System? Atau tidak. Cuma tim COVID? Oh tidak ya, Cuma baik. tim penanganan COVID aja, karena berdasarkan SK Gubernur. Baik. Kemudian untuk merespon situasi ini, misalnya tiba-tiba ada kedatangan pasien dalam jumlah yang banyak, lebih dari 2 atau lebih dari 3 misalnya, respon tim ini seperti apa menurut pengamatan Dr. Yosef selama ini?
Selama ini belum terjadi karena kami di Gunung Kidul kan sebagai rumah sakit rujukan yang nomor 2. Yang nomor 1 adalah RSUD Wonosari. Oh, baik. Kemarin itu kalau nggak salah semingguan yang lalu ada cukup banyak kasus baru yang ditemukan di Rumah Sakit Gunung Kidul. Lalu kemudian ada rumah sakit apa itu kemarin yang disiapkan itu gimana, Dok? Untuk Rumah Sakit Pantai Rahayu. RSUD Santosari ya. Rumah sakit RSUD Santosa itu, Rumah Sakit Santosa. Saptosari. Saptosari, maaf. Lupa. Ya, RSUD Saptosari itu padahal bukan rujukan ya, tapi malah dia yang disiapkan untuk menangani pasien COVID itu gimana Rumah Sakit Pantai Rahayu? Tidak ada kaitannya dengan Rumah Sakit Pantai Rahayu. Itu kan milik pemerintah daerah. Oke. Oh, Yang baik. mempersiapkan kan tim dari pemerintah daerah untuk menjadi karantina. Oh, dia dalam menjadi rangka rumah sakit. menangani ini ya. Jadi dia membackup rumah RSUD Wonosarinya ya, Pak? Iya. Oke, baik. Sedangkan di Rumah Sakit Pantai Rahayu sendiri belum ada kasus yang masuk gitu ya, Pak ya? Tapi kalau seandainya kita sudah mulai dari begitu ditetapkan sampai sekarang itu kami kan sudah mempersiapkan ruang isolasi ada 4 tempat tidur itu sering penuh, hari ini ada 3. Sedangkan rawat jalan pun juga ada. Rawat jalan perharinya berapa Pak pasiennya? Oh, tidak tentu. Karena itu kan pasien ada yang memang datang, kemudian kita nilai itu termasuk COVID atau tidak, kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan-pemeriksaan, kan begitu. Baik. Kita kan rumah sakit umum yang tidak hanya khusus untuk COVID. Iya, betul-betul. Jadi 4 rumah sakit tempat tidur isolasi ini, yang 4 tempat tidur ini hanya diisi oleh pasien COVID. Iya, karena memang kita kan ditunjuk menjadi rumah sakit rujukan sehingga terus mempersiapkan isolasi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Permenkesnya untuk isolasi COVID standar minimalnya karena di daerah. Kalau insiden command system di level wilayah itu aktif nggak Pak di level Kabupaten Gunung Kidul? Bagaimana? Insiden command system atau tim COVID di level Gunung Kidul, di level kabupaten itu aktif atau tidak ya dari aktif sekali. Ya. Aktif nih. Bagaimana komunikasi antara tim COVID yang di rumah sakit dengan tim yang di level kabupaten ini? Seperti apa mekanismenya? Mekanismenya ada lewat WA grup, juga bisa per telepon dan sebagainya. Bisa dengan pertemuan. Misalnya ada pasien, ada yang terduga dari puskesmas gitu. Lalu puskesmasnya ini kemana dulu Pak mengirim pasiennya ini? Biasanya kita kan tentu akan menanyakan di mana ada ruang atau tempat. Menggunakan WAG itu. Nanti biasanya per telepon bisa menghubungi rumah sakit dari misalkan PPK 1 itu telepon ke rumah sakit. Kemudian kalau memang kita tempat sudah penuh ya kita informasikan bahwa kita sudah penuh kan. Oke, jadi PPK 1-nya yang mencarikan tempat. Kalau misalnya di sekitar Gunung Kidul sudah penuh, akan dirujuk ke Jogja gitu nggih Pak. Baik, kemudian kalau masalah logistik gimana Pak? Distribusi logistik medis nih, terutama APD dan segala macam kebutuhan-kebutuhan yang di rumah sakit? Untuk kebutuhan rumah sakit, itu tentunya kami bisa terima APD ataupun juga yang lain, itu ada yang dari Dinas Kesehatan tingkat 1, ada yang dari Dinas Kesehatan tingkat 2, dan juga kita bisa ada menerima dari donasi dan sebagainya. Dan ada juga kalau memang tidak ada ya kita usaha membeli. Baik, kalau yang dari Dinas Kesehatan, ini apakah dari Dinas Kesehatan langsung atau lewat sistem tadi, insiden command system tadi? Langsung, jadi itu seperti misalnya untuk dari Dinas Kesehatan tingkat 2 mengenai rapid test,
itu kita mengajukan untuk berapa kebutuhan, nanti mempertanggungjawabkan penggunaannya, karena untuk rapid test itu digunakan untuk pasien yang COVID, apakah itu PDP atau ODP dan sebagainya. Ini mengajukan ke Dinas Kesehatan. Ya. Baru kemudian nanti Dinas Kesehatan yang menindaklanjuti. Itu kan untuk rapid test. Tapi kalau Ya. misalnya untuk APD tadi, misalnya Rumah Sakit Panti Rahayu kekurangan masker N95, sorry, kemudian mencarinya ke Dinas Kesehatan, begitu. Iya, kita memang mengajukan baik Dinas Heeh. Kesehatan tingkat 1 maupun Dinas Kesehatan tingkat 2. Oke, baik. Lalu nanti kalau di sana ada stok, baru dikirim ke rumah sakit. Nah, Ya. selama ini terjadi kendala nggak Pak dalam situasi koordinasi dengan Dinas Kesehatan, dengan dinas-dinas lain di Kabupaten Gunung Kidul? Tidak ada. Tidak ada kendala ya, semuanya baik-baik Ada. saja. Baik. Kemudian untuk mutu pelayanan, bagaimana caranya menjaga mutu pelayanan selama pasien COVID ini dilayani di Rumah Sakit Panti Rahayu, Pak? Yang pertama-tama tentunya kita harus mengatur alur dan sebagainya. Sehingga Oke. kan kita buat alur mana yang untuk pasien COVID, mana yang untuk pasien umum, itu sudah kita atur. Hmm. Lalu? Sehingga ada jalan sendiri-sendiri, pendaftarannya juga sendiri-sendiri, kan begitu. Baik. Setelah itu ada lagi Pak yang lain selain alur pasiennya? Selain itu juga kesiapan dari para petugas, masing-masing kita sesuaikan dengan Permenkesnya mengenai jenis APD-nya, demi untuk kenyamanan dan keselamatannya para petugas. Baik. APD yang digunakan di Rumah Sakit Panti Rahayu ini sampai level berapa, Pak? Dari sampai yang paling tinggi untuk diisolasi. Level 3? Ya. Oke, baik. Kalau petugas IGD-nya pakai APD lengkap juga nggak? Atau Level 2, kecuali yang memang menangani COVID. Baik. Kemudian mengenai data dan informasi, apakah ada peran IT rumah sakit untuk dapat memudahkan pekerjaan? Untuk pelaporan kan semuanya dilaksanakan oleh tim IT. Ya, maksud saya apakah kerjasama dengan rekam medis. Jadi data-data kan dari rekam medis, tapi justru yang untuk menyampaikan sebagai informasi IT kan dari tim IT. Ya, baik. Apakah menggunakan sistem informasi yang dibuat oleh rumah sakit sendiri atau menggunakan RS online? Informasi dari diri sendiri ada, RS online pun juga. Dipakai juga nggih. Kalau yang dari BPJS itu juga dipakai? Semua dipakai. Oke, Karena baik. kita kan juga ada kerjasama dengan BPJS. Jadi kan tetap untuk pelayanan pasien BPJS kan tetap kita menggunakan yang sistemnya BPJS. Nah, kemudian untuk kebutuhan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, kan setiap hari harus ada laporan kasus, hari ini ada berapa kasus yang ditangani dan sebagainya, ada berapa PDP, ada berapa yang positif dan seterusnya. Nah, ini mekanismenya seperti apa ini, Dok? Jadi kita setiap hari menyampaikan lewat WA, yaitu RS COVID DIY, dan juga ke Persi dan sebagainya. Sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, kita membuat laporan. Setiap hari jam berapa itu, Dok? Maksimal jam 12 siang. Oke. Jadi setiap hari jam 12 siang itu memberikan Sebelum, laporan dua grup ini ya, WAG RS COVID DIY dan WAG Persi DIY. ya. Ya, nanti yang admin WAG-nya yang akan mengcompile data tersebut. Ngaten nggih? J. Baik. Kemudian untuk rumah sakit sendiri, apakah data yang dilaporkan tadi ke WAG tadi oleh rumah sakit sendiri dimanfaatkan juga nggak untuk misalnya melihat tren pasien, lalu kemudian nanti melakukan proyeksi pasien dan sebagainya? Ya tentunya harus, situasi sekarang kita itu kan juga
dampaknya itu kan juga ada untuk terhadap situasi kondisi rumah sakit secara umum. Kita kan harus mempersiapkan langkah-langkah ke depan mau bagaimana dan sebagainya dengan situasi seperti ini. Jadi data itu diolah. Yang mengolah siapa itu, Dok, di rumah sakit? Tim. Ada tim apakah tim perencana atau tim rekam medis atau tim IT atau siapa? Tim itu datanya dikumulasikan di rekam medis, kemudian tim perencana yang akan menyelesaikan. Tim perencana yang akan melakukan analisisnya ya. Baik. Kemudian untuk area klinisnya sendiri ada yang bertanggung jawab nggak, Dok, untuk masalah data ini? Ya dari rekam medis. Oh, rekam medis saja semuanya. Ya kan dari unit-unit itu kan tentunya ada pelaksana. Kemudian semua kan dikumpulkan di rekam medis. Oke, baik. Ini rekam isolasi, rawat inap, UGD dan semuanya kan nanti yang mengumpulkan kan rekam medis. Baik. Rekam medisnya berarti selalu penuh atau ada ketidakpatuhan dalam pengisian rekam medis ini juga, Dok? Kita selalu mengusahakan sesuai dengan apa yang ada harus diisi. Oke, baik. Bisa dikatakan berapa persen terisi, Dok, itu rekam medisnya? Kalau untuk masalah COVID ini selalu lengkap karena kita kan sepertinya siaga betul untuk pendataan karena kita harus mempertanggungjawabkan pelaporan juga. Baik. Misalnya gini, misalnya karena pasien COVID-nya banyak, lalu tenaga medisnya tidak sempat mengisi rekam medisnya, itu kemungkinan nggak terjadi seperti itu? Oh tidak Ibu, karena kami isolasi kan hanya 4 tempat tidur. Oh, jadi pasti selalu sempat untuk mengisi rekam medis, nggih? Iya, jadi kita hanya bisa menerima untuk isolasi itu adalah 4 pasien. Kalau itu sudah penuh ya kita tidak bisa. Baik. Tadi kembali ke masalah logistik tadi, Dok, karena kan rumah sakit kan mengajukan kebutuhan ke dinas kesehatan, baik itu di tingkat 2 maupun tingkat 1. Nah, ini sebelum mengajukan tentu ada perhitungan dulu, kita butuhnya berapa. Karena kan mengajukan nggak mungkin hanya untuk hari ini kan, pasti mengajukan itu untuk beberapa waktu ke depan. Nah, itu dasar untuk membuat perencanaan pengajuan itu seperti apa, Dok? Yang jelas kan itu logistik kan dari jumlah tempat tidur untuk isolasi itu. Kemudian kalau memang untuk APD kan juga jumlah tenaganya yang ada berapa setiap shift. Kemudian secara total jumlahnya sehari berapa, seminggu berapa, sebulan berapa, kan begitu perhitungannya. Ya, baik. Berarti ini pengajuannya apakah per minggu atau per bulan? Apabila kita habis mengajukan, sebelum habis kita sudah mengajukan karena kita kan harus mempertanggungjawabkan yang kita pakai. Ya, betul. Baik. Baik, kemudian untuk pengelolaan limbah medisnya, apakah Rumah Sakit Panti Rahayu sudah punya belum, Dok? Untuk pengolah limbah, kalau yang cair kita sudah punya. Sedangkan untuk limbah B3 itu kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Ada transporter gitu nggih? Iya. Jadi sudah berizin nggih? Kemarin kan sempat ada masalah. Sudah. Tidak ada masalah untuk masalah penampungan limbah B3 maupun kerjasama dengan pihak ketiganya juga sudah ada semua. Baik. Kalau mengenai masalah transportasi, tadi ketika dari PPK 1 menelpon, katakanlah menelpon Rumah Sakit Panti Rahayu. Oh, ternyata di Panti Rahayu masih ada tempat tidur kosong untuk pasien tersebut. Nanti yang mentransportasikan pasiennya apakah dari pihak PPK 1 atau pasiennya cari sendiri atau dari Panti Rahayu yang menjemput? Dari PPK 1. Oh, dari PPK 1. Ada nggak, Dok, pasien yang datang sendiri langsung ke Panti Rahayu dan langsung langsung diisolasi tanpa lewat PPK 1? Ada. Jadi sebelumnya dia itu memang sudah pasien rutin, misalnya dengan komorbid jantung. Kemudian kontrol, tahu-tahu kontrol ternyata memang dia kena COVID. Jadi langsung dirawat inap. Ya. Dalam hal seperti ini berarti pasiennya ya datang sendiri gitu nggih, transportasi dia Iya. sendiri.
Ya di antar keluarganya. Kan masih bisa jalan, masih bisa nih. Artinya dia dari pihak pasien sendiri. Kemudian kalau dari Rumah Sakit Pantai Rahayu sendiri punya alat transportasi berapa banyak yang disiapkan jika terjadi tiba-tiba ada banyak pasien yang harus dijemput, itu gimana, Dok? Untuk COVID kita siapkan 1 ambulannya. Ambulan transportasi itu 1 karena supaya perawatannya dan pengelolaannya tidak terlalu sulit. Kalau ambulan kami punya 4. Tapi yang khusus untuk COVID kita tetapkan 1 karena tentunya harus memenuhi persyaratan di mana setelah digunakan harus bagaimana dan sebagainya. Kalau semua tidak ditentukan, setiap ambulan boleh dipakai, tentu kita akan pusing sendiri nanti. Iya betul. Apa namanya, sterilisasinya kan juga harus Itulah makanya setelah digunakan kan harus disterilisasi. Baik. Kalau yang jenazah gimana, Dok? Kalau jenazah itu pertama-tama kita pernah melakukan sendiri, jadi pemulasaraan oleh rumah sakit, kemudian mengantar dan memakamkan dari rumah sakit pada waktu belum terorganisir betul. Tapi kalau sekarang, andaikan ada yang meninggal, kita siapkan pemulasaraannya, kemudian kita calling ke PMI ataupun ke BPBD, nanti tentu akan ditangani mereka. Baik. Tim dari kabupaten. Baik, sekarang yang terkait dengan prosedur, apakah ada protokol baru yang dibuat oleh rumah sakit sejak ada COVID atau masih menggunakan protokol-protokol yang lama aja? Tentunya karena ini COVID khusus, kita juga ada protokol-protokol khusus untuk penanganan COVID sesuai dengan petunjuk Permenkesnya. Misalnya apa, Dok, protokol yang baru dibuat oleh rumah sakit? Yaitu pengaturan bahwa untuk isolasi itu harus bagaimana, untuk persyaratan pemeriksaan rapid bagaimana, untuk swab bagaimana, itu kan semuanya ada protokolnya, harus ada. Jadi yang sebelumnya memang belum ada karena COVID ini termasuk kasus yang baru gitu, Dok? Iya, saya kira semua rumah sakit sama karena COVID kan juga baru ada sekali ini. Termasuk kalau misalnya protokol kapan layak transport itu juga kah, Dok? Adakah? Layak transport atau tidak itu nanti yang menentukan kan dari DPJP. DPJP gitu. Nah, ya artinya adakah protokol baru yang dibuat atau kan tidak tentu sama. Layak kirim atau tidak itu kan juga tergantung diagnosanya juga, toh. Artinya kan ada protokol yang menjadi panduan untuk DPJP, apakah dengan diagnosis seperti itu pasiennya sudah layak ditransportasi atau tidak. Itu kan apakah dengan protokol yang sudah ada masih bisa digunakan atau membuat baru? Ya, yang ada kan tetap digunakan karena itu kan diagnosa COVID atau dengan komorbid misalnya datangnya dengan jantung kan tentunya dengan protokol jantung. Kemudian baru dihubungkan dengan dikaitkan dengan COVID. Baik. Nah, tadi terkait dengan rujukan nih, Dok, ke PPK 1. Sistem rujukan, misalnya dari PPK 1 itu penelpon, itu teleponnya ke bagian apa di Rumah Sakit Panti Rahayu? Di IGD, IGD rumah sakit. Ya. IGD Karena punya, kalau rujukan itu kan tentu akan masuk ke IGD. baik. IGD punya SPM berapa menit, Dok, maksimal ini harus direspon? Itu kan tergantung juga, kalau memang itu rujukan itu kan tentu ada ketersediaan tempat tidurnya. Seandainya misalnya ada tempat tidur, lalu berapa menit ini direspon bahwa kami siap menerima pasiennya, seperti itu? Informasi langsung kalau memang beliau telepon dan kita memang sudah tersedia yang kosong karena jumlahnya kan hanya 4, Bu. Untuk yang maksud saya COVID itu. Artinya gini, petugas di IGD kan juga harus tahu situasi di isolasi. Apakah pasien di isolasi itu masih situasinya masih penuh kamar isolasinya atau sudah ada tempat tidur yang kosong? Itu bagaimana caranya pas petugas IGD mengetahui? Setiap saat kan ada SIM RS, ada informasi ketersediaan tempat tidur.
Jadi tinggal dicek di SIM RS rumah sakit. Iya. Baik. Berarti bisa cepat ya, Dok? Ya. Baik. Jadi kalau kapasitas isolasinya tadi 4 tempat tidur, punya ICU nggak, Dok, Rumah Sakit Panti Rahayu? Kita baru HCU karena kita masih rumah sakit kelas D, baru mempersiapkan diri untuk menjadi ICU dan ICCU. Baik. Jadi HCU-nya ada berapa tempat tidur? 3 tempat tidur. 3. Apakah juga bisa digunakan oleh pasien COVID atau non-COVID? Non-COVID. Jadi yang COVID hanya di ruang isolasi saja gitu? Iya. Baik. Kemudian berarti belum ada fasilitas ventilatornya di rumah sakit ini ya, Dok ya? HCU ada, ventilator kita punya. Karena Ya, maksud memang saya persyaratan rumah sakit kan harus ada. ya, tapi maksud saya untuk COVID, kalau yang di HCU, kalau untuk non-COVID kan berarti pasien COVID yang membutuhkan ventilator bagaimana, Dok? Sampai saat ini belum ada yang membutuhkan, dan sebelumnya kalau memang sudah ada tanda-tanda yang akan mengarah perlu ventilator, tentunya sudah kita rujuk ke tingkat 1. Oke, baik. Dirujuknya ke rumah sakit RSUD Memang sudah Wonosari. ditunjuk oleh pemerintah merupakan rujukan nasional. Contohnya misalnya Sarjito, Panembahan Senopati, dan sebagainya. Oh, Baru setelah itu tidak bisa ke rumah sakit lain, misalnya di Jogja itu yang PPK 3, Panti Rape, PKU, Bethesda, Harjo Lukito, dan sebagainya. oke, baik. Jadi dari Panti Rahayu merujuknya bukan ke RSUD Wonosari ya, Dok ya? RSUD Wonosari, kalau memang ada tempat juga kita rujuk ke sana, karena kita kan juga RSUD Wonosari kan juga terbatas, tidak sebanyak seperti yang di tingkat 1. Jadi alternatifnya pertama cari yang tingkat 1 dulu aja ya, Dok ya? Enggak, sebenarnya kita tentu akan seperti RSUD, tentu juga kalau memang penuh tentu akan telepon dulu ke Panti Rahayu ada tempat kosong enggak, atau sebaliknya Panti Rahayu juga telepon ke RSUD ada tempat atau enggak, kan begitu. Kalau enggak baru ke tingkat 1, atau juga yang memang membutuhkan penanganan lebih lanjut yang kira-kira tidak bisa ditangani di tingkat 2, ya langsung kita rujuk ke tingkat 1. Baik. Dok, ini kalau Maka misalnya juga kita gini, terpengaruh fasilitas. nah ini kan terkait dengan kebijakan pemerintah nih sekarang dibuka semua bandara sudah boleh beroperasi dan sebagainya. Jadi arus mudik ini Gunung Kidul kan termasuk daerah tujuan mudik juga ya dari DIY. Nah, dari situ bisa jadi ada peluang peningkatan pasien COVID. Kalau sekarang misalnya Rumah Sakit Panti Rahayu maksimal bisa terima 4. Nanti tahu-tahu ada ledakan kasus gitu, Dok. Nah, kira-kira Rumah Sakit Panti Rahayu ini akan mengubah strategi menambah kapasitas isolasi atau tetap 4 saja? Pokoknya apapun yang terjadi kita cuma terima 4. Kami tetap, karena kami rumah sakit swasta, tetap 4 saja. Karena itu kan juga berdampak kepada yang lain-lain. Entah itu biaya, entah itu ketersediaan tempat untuk yang lain, dan sebagainya. Oke, baik. SDM. Kemudian masalah laboratorium ceknya untuk meningkatkan efektivitas diagnosis laboratorium ini menurut Dr. Yosef ini gimana ya, Dok, dari pengalamannya selama ini? Kalau kami kan hanya melaksanakan pemeriksaan rapid, sedangkan untuk swab kita kan langsung dikirim ke BPPTKL atau ke UGM. Itu tergantung nanti dinas kesehatan yang ngirim. Jadi kita ambil swab, swab itu kita laporkan akan diambil oleh dinas, dan yang mengirimkan ke tempat pemeriksaan adalah dinas kesehatan tingkat 2. Lalu kalau untuk VTM-nya cukup nggak, Dok, di Rumah Sakit Panti Rahayu? Untuk transport? Cukup, karena kalau memang ada kita butuh terus meminta kepada dinas. Oke, baik. Jadi di dinas kesehatan selalu bisa memberikan sesuai dengan kebutuhan ya, Dok? Iya. Baik. Sampai saat ini tidak ada kendala, masih karena belum terlalu booming, mungkin masih bisa teratasi. Baik. Dok, tadi mengenai ruangan isolasi tadi, tata udaranya apakah dibuat ulang sesuai dengan karakteristik virus COVID ini atau menggunakan yang sudah ada saja?
Begini Ibu, setelah kami ditunjuk menjadi rumah sakit rujukan, kami mempersiapkan diri membuat isolasi yang sesuai dengan standar minimal apa yang sudah ditentukan oleh Kemenkes. Hmm. Berarti saat ditunjuk itu Rumah Sakit Panti Rahayu juga melakukan renovasi sedikit ya terhadap ruang isolasinya. Iya, kita tentukan satu ruangan untuk kita jadikan isolasi COVID. Kemudian kita sesuaikan dengan aturan Permenkesnya supaya memadai. Ya. Jadi artinya dari filternya itu juga pada saat itu kemudian baru dipasang gitu ya, Dok? Oh iya, kan dulu-dulunya kan nggak ada pasien COVID, kalau kita menyiapkan kan nggak ada gunanya dan nggak tahu apa ada COVID atau enggak kan. Baik. Dok, selama ini pasien-pasien yang datang itu apakah dia cukup teredukasi dengan masalah COVID ini atau rumah sakit perlu penjelasan panjang lebar kepada keluarga pasien? Ya bermacam-macam Ibu, karena tingkatan Gunung Kidul Ibu tentunya tahu sendiri. Tingkat pendidikannya bagaimana kan heterogen sekali, sehingga kita juga selaku sebagai petugas tentunya harus sabar. Baik, jadi Kita lihat, kita tentukan mana yang perlu berkepanjangan, mana yang cukup dan sebagainya. Karena di eh, daerah itu kan di perkotaan. kalau secara umum tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hal-hal yang sudah diberitahukan tadi, misalnya harus pakai masker, harus cuci tangan, dan sebagainya, kepatuhan masyarakat seperti apa, Dok, di Gunung Kidul? Kalau yang kami lihat di rumah sakit, karena kami juga selalu mengingatkan semuanya pada patuh. Karena kami kan memisahkan antara pengunjung selaku pengantar, pasien, yang boleh masuk ke dalam rumah sakit itu hanya pasien. Entah itu COVID, entah itu non-COVID, yang bisa masuk hanya pasien. Sedangkan untuk pengantar menunggunya di luar, kita buatkan tenda penunggu, di mana sudah diatur dengan jarak tertentu. Baik. Lalu berarti apa ya tingkat kepatuhan pasiennya cukup baik di Rumah Sakit Mati Rahayu ya, Dok, ya? Lalu, Ya, untuk mengedukasi pasiennya itu sendiri yang bertugas siapa, Dok? Apakah ada petugas khusus yang ditunjuk atau bagaimana? eh, tergantung dari awal datang, tentunya mulai dari petugas yang waktu itu menerima tentu juga sudah akan mengedukasi, mewawancari, menanyai dan sebagainya, kemudian diarahkan kemana. Kalau memang itu pasien batuk yang mengarah ke COVID, tentunya ke poli batuk, kemudian di situ ada dokter umum dan sebagainya yang menjelaskan. Baik, jadi berarti petugas itu siapapun yang pada saat itu sedang shift bertugas, maka dia yang berperan untuk mengedukasi pasien. Melaksanakan, iya. Baik. Kemudian apakah edukasi itu hanya sifatnya penjelasan-penjelasan pada saat itu atau sampai ke misalnya kalau pasiennya pulang itu diberi bekal apa saja, diberi sangu pengetahuan apa saja kepada pasiennya? Itu tentunya kalau memang yang opname nanti pulang tentu akan diedukasi, dipesan-pesan harus melaksanakan apapun dan begitu. Ya, karena pasien habis isolasi kan tetap harus isolasi mandiri juga di rumah gitu ya. Ya itu tentunya dijelaskan juga, yang harus isolasi mandiri tentu akan dijelaskan. Hmm. Nah, kalau tadi yang terkait Itu dengan nanti pasien, kita juga tentu akan melapor ke puskesmas setempat, karena itu nanti kalau sudah ke wilayah kan tugasnya puskesmas di mana pasien itu berada. oh jadi dikembalikan rujuk balik ke PPK 1-nya tadi yang mengirim gitu ya, Dok ya? Kan kewilayahan itu nanti kan tentu ada efeknya, keluarganya tentu akan dilihat apakah benar semuanya, dan kemudian ada tindak lanjut dari kewilayahan, dari puskesmas apakah akan diperiksa, direpit atau bagaimana, kan sudah ada protokolnya. Itu jalan, Dok, sistem itu? Jalan Bu. Jalan ya. Bagus berarti di Gunung Kidul ya. Lalu kalau palliative care-nya bagaimana, Dok? Tadi kan ada pasien jantung, setelah dicek ternyata ada COVID-nya. Lalu ya mungkin belum ada sih kasus yang membutuhkan paliatif ya.
Tapi seperti apa Rumah Sakit Panti Rahayu ini menyiapkan kalau ada kebutuhan palliative care ini? Pertama kan tentunya meskipun itu pasien rutin, pada waktu mau periksa tentu awal dimulai dengan anamnesa di depan, adakah batuk, adakah apa dan sebagainya, ada tanda-tanda atau enggak. Kalau memang itu ada kan tentunya dipersilakan ke poli batuk dan sebagainya ditindaklanjuti. Kalau memang aman-aman tidak ada apa-apa ya seperti pasien biasa langsung bisa mendaftarkan untuk periksa ke poli yang dituju. Misalnya jantung ya terus ke poli jantung kan begitu. Dok, berarti petugas kesehatan dalam hal ini medis yang terlibat untuk menangani pasien COVID ini apa saja ini dok di Rumah Sakit Panti Rahayu? Bagaimana Bu? Petugas medis yang terlibat dalam penanganan pasien COVID ini dari spesialis apa saja di Rumah Sakit Panti Rahayu? Kalau untuk diisolasi itu adalah spesialis penyakit dalam. Sedangkan untuk di poli batuk itu adalah dokter umum. Sedangkan untuk melakukan screening itu untuk rapid test itu oleh laboratorium. Dan pengambilan darah dan sebagainya oleh analis. Analis lab ya. Kalau SPPK belum ada nih dok di Rumah Sakit Panti Rahayu? SPPK ada. Oh ada. Tamu. Berarti Ya, tapi bukan dokter tetap, tapi tamu yang datang hadir hanya seminggu 2 kali. Tapi beliau kan artinya ikut mengawasi juga sampel-sampel yang masuk ke lab ini. Iya. Baik. Kalau tadi yang pasien jantung ya, tadi. sudah capek, saya sudah tua Bu. Umur sudah 73, suruh ngomong terus capek. Oh maaf, boleh kok dok dibantu oleh stafnya kalau misalnya stafnya bisa menjawab ini. Ini masih ada Stafnya beberapa. nggak ada di ruangan saya sendirian. Oh gitu, baik. Ini masih sedikit Karena lagi kok dok. kantornya kan khusus hanya untuk direktur, jadi kita hanya siap sendiri. Oh, Jadi bisa tidak sih. membawa tim. Sebenarnya Tidak bisa dengan mempersiapkan tim tim. COVID dok. Sebenarnya bisa Oke. dengan COVID. Sedikit lagi dok, ini tentang terkait dengan PPI. Jadi Rumah Sakit Panti Rahayu punya PPI nggak dok? Oh punya, tim PPI ada ya. Nah perannya selama ada pasien COVID ini seperti apa dok? Ya terlibat langsung. Juga Misalnya, termasuk menjadi tim. oh masuk dalam tim COVID. Iya, Oke kita baik. kan harus mendayagunakan semua apa yang ada di rumah sakit. Artinya boleh dikasih contoh nggak dok peran tim PPI ini apa saja dalam menangani pasien COVID ini? Persiapan, misalnya membuat isolasi, mereka tentu akan melihat, menilai ini sudah memadai atau memenuhi syarat atau tidak. Kemudian juga menilai untuk pasien ini sampai di mana keamanan dan petugasnya dan sebagainya, pakaian APD-nya sudah sesuai dengan Permenkesnya belum dan sebagainya. Kalau memang belum, tentunya diberi masukan kepada direktur untuk disesuaikan dan sebagainya. Nah, dari laporan tim PPI itu, apakah direktur biasanya langsung bisa memenuhi atau perlu waktu untuk memenuhi? Nah, tergantung apa yang dibutuhkan, Bu. Oh, Kalau gitu nih. seperti kemarin isolasi kan bertahap, tapi kalau yang lain-lain asal tidak melanggar aturan yayasan ya kita segera bisa mengambil keputusan. Tapi kalau nilai yang bukan kewenangan direktur ya tentunya harus mengajukan ke yayasan dan sebagainya. Oke, baik. Karena kami rumah sakit swasta, Bu. Jadi terbatas juga ya. Baik, Iya. Dr. Yosef, ini sebelum kita akhiri karena ini kami sudah kelihatannya sudah cukup banyak informasi yang kami peroleh dari Dr. Yosef. Sebelum kita mengakhiri wawancara ini, apakah Dr. Yosef ada hal-hal yang ingin disampaikan yang di luar yang tadi sudah kami tanyakan? Oh tidak, Bu. Cukup, baik. Baik, kalau begitu, Dr. Yosef, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi, atas waktu yang disiapkan, tenaga dan pikiran yang disiapkan untuk memenuhi undangan wawancara ini. Dan semoga nanti
pandemi COVID ini bisa segera berlalu supaya rumah sakit juga bisa normal lagi ya dok, masyarakat bisa hidup normal lagi. Baik, dan semoga kita semua tetap sehat selalu. Dokter Yosef juga semoga tetap sehat ya dok, jaga kesehatan loh. Risiko tinggi soalnya dok. Terima kasih. Salam saya buat para dosen saya, karena saya alumni MMR Gajah Mada, pertama itu putranya Dr. Lukas. Oh, nggih, Pak Andre. Ada beliaunya, Dok. Lagi Ya, meeting di tuh. ruang sebelah. Nggih, Ya, nanti saya makanya sampaikan. sampaikan salam saya gitu. Nggih, Pak siap, Laksono siap, dan Dok. sebagainya. Siap, Dok. Matur nuwun sekali. Nanti salamnya kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan Sama-sama. lancar semuanya, nggih, Dok. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang kurang, boleh kami hubungi lagi per telepon saja, Dok, nggih. Oh, boleh. Ya. Baik, matur nuwun sekali lagi atas partisipasinya dan salam untuk teman-teman yang ada di Rumah Sakit Panti Rahayu. Terima kasih, Sama-sama Dok. akan kami sampaikan. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.